Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Wahyu Adianto, ini teman saya. Saya Muhammad Atif Mutas. Di sini akan mempresentasikan tugas akhir Smart Grid yang berjudul Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terhadap Kestabilan Frekuensi pada Sistem Kelistrikan 150 kV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, ada latar belakang di mana dunia ini sedang menghadapi kekurangan energi cadangan karena bahan bakar fosil yang semakin menipis. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih di era globalisasi dan digitalisasi. Kebutuhan tenaga listrik juga semakin penting dalam skala besar menjaga kontinuitas dan ketersediaan pasokan listrik untuk para konsumen menjadi tujuan utama pada sistem interkoneksi agar tidak menyebabkan melemahkan stabilitas performa kualitas menyertakan stabilitas performa sistem ditentukan berdasarkan nilai-nilai berikut. Yang pertama ada ketidakseimbangan tegangan, gelombang distorsi, fluktuasi tegangan, dan deviasi frekuensi daya. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, eh, bagaimana implementasi PLTS mempengaruhi kestabilan frekuensi pada sistem kelistrikan 150 kV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk yang kedua, bagaimana respon sistem terhadap perubahan kondisi operasi setelah PLTS terintegrasi. Untuk rumusan masalah terakhir, apakah sistem frekuensi tetap berada dalam batas standar operasi sehingga kontinuitas dan kualitas penyaluran energi listrik dapat tetap terjaga? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis kestabilan frekuensi akibat integrasi pembangkit pada sistem kelistrikan 150 kV di Lombok, Nusa Tenggara Barat menggunakan software Power Factor Disk Silent. Dan selanjutnya mengidentifikasi respon frekuensi dan generator dengan total pembangkitan yang terbesar dan terkecil. Terus selanjutnya, Smart Grid adalah sistem jaringan tenaga listrik modern yang mengintegrasikan teknologi kelistrikan dengan teknologi informasi, komunikasi, sensor, otomasi, dan kontrol untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, fleksibilitas, serta kualitas penyaluran energi listrik. Konsep smart grid berkembang sebagai jawaban atas meningkatnya kebutuhan energi listrik, penetrasi energi terbarukan, serta tuntutan terhadap sistem tenaga yang lebih andal dan adaptif. Karakteristik utama smart grid meliputi pemantauan real-time, otomasi dan kontrol cerdas, integrasi energi terbarukan, aliran daya dua arah, efisiensi energi, peningkatan kualitas daya. Dalam implementasinya, smart grid sangat penting pada sistem yang memiliki penetrasi pembangkit berbasis inverter seperti PLTS. Hal ini karena pembangkit jenis ini memiliki karakteristik intermittent dan tidak secara alami memberikan inersia seperti generator sinkron konvensional. Selanjutnya ada microgrid dan smart microgrid. Microgrid adalah sistem tenaga listrik yang skala kecil yang terjadi dari sumber pembangkit total, beban, dan sistem menyimpan energi, serta perangkat pengendali yang dapat beroperasi secara terhubung ke jaringan utama maupun secara mandiri. Microgrid dirancang untuk melayani area tertentu seperti kawasan industri, kampus, perumahan, pulau kecil, atau daerah terpencil. Sedangkan smart microgrid merupakan pengembangan dari microgrid
konvensional dengan menambahkan teknologi cerdas berupa sensor, sistem komunikasi, kontrol otomatis, optimasi operasi, dan manajemen energi. Dengan kata lain, smart microgrid adalah microgrid yang mampu memantau, menganalisis, dan mengendalikan dirinya secara adaptif sesuai kondisi sistem. Untuk metodologi penelitian di sini ada yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode simulasi berbasis perangkat lunak untuk menganalisis pengaruh integrasi PLTS terhadap kestabilan tegangan pada jaringan kelistrikan 150 kV di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya ada objek simulasi. Yang pertama ada jaringan kelistrikan 150 kV di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV. Untuk alat dan bahannya menggunakan software Dixilen Power Factory untuk mengambil data sistem, data generator, saluran beban PLTS. Teknik analisis data, eh, ada simulasi load flow, simulasi RMS atau time domain simulation, ada analisis perbandingan before after, analisis terhadap batas standar operasi, penambahan kompensator statcom. Berikut adalah single line diagram sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV melakukan simulasi aliran daya load flow pada sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sistem tersebut sudah dapat dijalankan secara normal atau belum. Untuk selanjutnya ada load flow single line diagram sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV menggunakan Dixilen. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang kita paparkan ada beberapa poin penting yang harus dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang pertama integrasi PLTS pada sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV dan sistem kelistrikan 150 kV di Lombok, Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa dengan integrasi PLTS dapat memperburuk memperburuk respon frekuensi sistem. Sedang yang kedua, pada sistem kelistrikan 150 kV di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemasangan Statcom pada bus Sengkol dengan kapasitas Statcom 5 MVR dapat memperbaiki kestabilan frekuensi yang semula dari 49,82 Hz menjadi 49,99 Hz. Untuk kesimpulan selanjutnya, dalam analisis penambahan beban pada sistem kelistrikan 150 kV Lombok NTB dapat dilihat bahwa kenaikan beban lebih dari 75% memperburuk respon frekuensi sehingga frekuensi steady state baru berada di bawah nilai kritis atau 48.000 Hz. Untuk selanjutnya, dalam analisis lepasnya generator, dapat dilihat bahwa dengan lepasnya salah satu generator, respon frekuensi melonjak turun, yaitu pada sistem uji standar IEEE 39 bus New England 345 kV, kondisi tanpa PLTS atau normal, frekuensi dari 50 Hz, melombak turun dan tidak mampu kembali ke nominal awal. Selanjutnya ada saran yang disarankan dari kami adalah optimasi penentuan lokasi pemasangan Statcom yang lebih tepat agar lebih efisiensi
sistem kerja dari Statkom tersebut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.